Kitabur Riqaq, kajian Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kitabur Riqaq ini tentang melembutkan hati. Dengan demikian Islam itu mudah, disebutnya Islam mudah masuk ke dalam hati, sehingga mudah juga gitunya untuk taat. Bab ke-31 sekarang. Babu man hamma bi hasanatin au bisayyi'ah. Bab orang yang, bahasa Arab isinya, sebetulnya dalam bahasa kita judulnya nggak perlu pakai orang yang seperti itu, artinya bab bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan atau keburukan. Ya, babu man hamma bi hasanatin au bisayyi'ah. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih bahasa Indonesia gitu judulnya, seperti yang barusan. Bab seriusnya, bersungguh-sungguh, benar-benar akan, artinya benar-benar akan mengerjakan kebaikan atau keburukan. Itu ya, hamma itu artinya benar, bersungguh-sungguh, benar-benar akan mengerjakan baik untuk kebaikan ataupun untuk keburukan. Nah, ini yang dikenal di kalangan umum gitu ya. Dikenalnya itu, kalau berniat baik dapat pahala 1, kalau jadi dilakukan 10 kali lipat. Sementara kalau berniat melakukan keburukan, kalau tidak jadi maka tidak berdosa. Kalau jadi dilakukan barulah berdosa, tapi tidak dilipat gandakan. Dikenal sehingga banyak orang yang mengatakan lumayan kan dapat 1 meskipun tidak jadi karena sudah berniat. Iya, seperti apa? Enak aja. Sementara yang dimaksud oleh mereka gitu yang mengatakan demikian itu baru sebatas keinginan, baru sebatas terlintas dalam pikiran, sudah mengatakan lumayan dapat pahala 1 meskipun tidak jadi dilakukan. Nah, padahal ini hamma. Nah, ini hamma di dalam bahasa hadisnya pun hamma. Man hamma. Itu hamma itu bukan sebatas keinginan benar gitu, ada keinginan tapi serius ya, nah itu masalahnya. Kalau hamma itu artinya benar-benar gitu, serius, bersungguh-sungguh akan, ya memang belum ya. Ini benar-benar serius, bersungguh-sungguh akan melakukan. Nah, apakah kebaikan ataupun keburukan, jadi sama. Tapi masalahnya untuk kalau hammanya itu untuk kebaikan, seperti apa masalahnya? Kemudian kalau hammanya itu untuk keburukan, nah seperti apa masalahnya? Di dalam bab ini hadisnya hanya ada Imam Bukhari hanya memasukkan 1 hadis. Hadisnya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwi an rabbihi azza wa jalla qala innallaha katabal hasanati was sayyiat
Summa bayyana zalika faman hamma. Nah, ini memang redaksi hadisnya kata hamma ya himmu himmatan. Kalau bahasa Arabnya hamma ya himmu himmah. Mungkin kalau di kalangan yang sering berbahasa Arab mah gitunya, kata himmah cukup sering dipakai. Artinya yaitu keseriusan gitu, kesungguhan gitu ya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiroh. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Ibnu Abbas anaknya Al-Abbasnya Ibnu Abbas anaknya Al-Abbas. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Al-Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya Al-Abbas. Al-Abbas itu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kakak sepupunya, berartinya Ibnu Abbas itu kakak sepupu Rasulullah SAW. Al-Abbasnya termasuk paman Nabi yang masuk Islam, beda dengan Abu Lahab. Dua-duanya berarti makanya disebut radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, Abdullah bin Abbas dan Al-Abbasnya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla, tentang mengenai hadis yang jadinya hadisnya sebutannya tentang hadis yang beliau, kata Ibnu Abbasnya, dari Rasulullah SAW, tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Ini yang suka disebut hadis qudsi. Kata-kata Ibnu Abbasnya seperti ini ya, dari Nabi tentang tentang hadis yang ia riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Qala Rasulullah SAW bersabda. Qala, nah ini Allahnya di sini. Allah berfirman, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah menulis, mencatat. Ini terjemah harfiahnya saja dulu nih ya. Sesungguhnya Allah menulis, mencatat, artinya kan setiap amal itu gitu kan, menulis itu menulis al hasanat seluruh, semua. Ini pakai jama' di sini, kemudian pakai alif lam. Semua, seluruh, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tidak dicatat, gitu artinya ya. Sesungguhnya Allah menulis seluruh kebaikan dan seluruh keburukan. Summa bayyana zalika, kemudian Allah merinci, Allah lebih mengurai, merinci. Yang dimaksud dalam kalimat tadi, faman hamma bihasanatin. Nah, barang siapa yang, ini yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari dijadikan judul kata hammanya ya. Barang siapa bersungguh-sungguh, benar-benar serius dengan satu kebaikan, artinya akan melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi dia mengamalkannya,
tidak jadi mengamalkan kebaikan tersebut, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah menuliskan baginya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha, jika bersungguh-sungguh seriusnya benar-benar bahasa orang hesenya akanlah gitunya, anggapnya jika berserius benar-benar bersungguh-sungguh akan melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian jadi. Nah kalau yang ini ya, kemudian fa'amilaha, kemudian jadi dia melakukannya, katabahallahu lahu indahu asyara hasanatin, Allah menetapkan, Allah menuliskan baginya di sisinya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, ila ad'afin kasirotin, bahkan lebih dari itu. Satu itu uraian, itu penjelasannya di dalam redaksi di sini tentang kalau hammanya itu terhadap kebaikan. Kemudian waman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang bersungguh-sungguh serius benar-benar itu akan melakukan kebaikan, keburukan, perbuatan dosa gitu ya, pelanggaran, falam ya'malha, kemudian tidak jadi melakukannya, tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah menetapkan, menuliskan baginya di sisinya, di sisi Allah 1 kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar tidak berbuah dosa, bukan sekedar tidak berbuah dosa, tapi malah diberi 1 tidak jadi itu mengamalkan keburukan, diberi pahala oleh Allah. Ya, Allah menetapkan, menuliskan baginya 1 kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa amilaha, namun jika dia bersungguh-sungguh hendak ingin gitu ya, bersungguh-sungguh hendak melakukan keburukan, fa amilaha, kemudian jadi itu, kemudian jadi melakukannya, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah menuliskan, menetapkan baginya 1 keburukan, tidak dilipat gandakan. Berarti itu ya hanya redaksi hadisnya. Ini yang tadinya saya katakan bahwa hadis ini populer, tapi populernya dengan pemahaman dengan mana yang tadi, ketika seseorang itu tidak jadi melakukan kebaikan lalu mengatakan lumayan dapat pahala 1, kan kalau berniat baik lalu tidak jadi dilakukan kan dapat 1, kalau jadi dilakukan dapat 10, padahal dapat 10 itu paling kecil. Nah kalau tidak jadi melakukan keburukan maka tidak berdosa. Niat, katakanlah nyebutnya gitunya, niat buruk kalau tidak jadi dilakukan itu tidak berdosa. Sebetulnya bukan hanya tidak berdosa kan, tapi malah diberi pahala kalau tidak jadi berbuat keburukannya. Nah yang pertama tadinya innallaha katabal hasanati wasayyiati, tentu yang menulis bukan Allah kan. Di hadis yang lain kan Allah sudah menugaskan malaikat untuk menuliskan amal manusia. Ya bukan Allah ya. Bukan Allah yang menuliskan langsung, Allah sudah menugaskan malaikat untuk mencatat amal manusia. Dan malaikat itu setelah selesai mencatat,
langsung menemui Allah dan menyerahkan catatannya, lalu ya oleh Allah lah disusun itu setiap hari. Itu kan setiap hari kan 2 malaikat yang mencatat amal manusia. Malaikat siang ketika pulang, yaitu waktu asar, langsung menemui Allah, serahkan catatan, oleh Allah disusun lah gitu, jadi sesuai dengan ini amal siapa. Apabila meninggal baru disegel gitu, dibendel. Jadilah satu kitab, ya, kitab catatan amal. Nah ini yang tadinya di sini pakai alif lam, kemudian jamak. Ini alif lamnya alif lam lil jinsi. Alif lam lil jinsi itu seperti di yang di hadis ini, yang innamal a'malu. Innamal a'mal. A'mal itu jamak dari amal. Innamal a'malu. Alif lamnya lil jinsi itu artinya mencakup semua, mencakup seluruh apa yang disebut amal. Dari yang terbesar sampai yang terkecil lah, pokoknya asal amal berarti termasuk, terbawa. Nah di sini al hasanat itunya jama, alif lamnya lil jinsi, sesungguhnya Allah mencatat seluruh, semua, segala, berbagai macam kebaikan. Tidak ada yang terlewatkan. Ayat ini kan kalau di hadis yang ini yang membuat Abu Bakar menangisnya. Ini yang membuat Abu Bakar menangis itu ketika Rasulullah membacakan ayat yang famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Zarroh itu yang terkecil lah gitulahnya, yang disebutkan. Famay ya'mal misqala dzarrah, barang siapa yang beramal seukuran benda terkecil lah gitu, artinya maksudnya sekecil apapun. Nah kalau di sini al hasanat artinya semua kebaikan. Ya, ayat itu menyebutkan famay ya'mal misqala dzarrah itu yang tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang tidak dicatat, disia-siakan. Katakanlah Allah menganggap leutik atuh eta mah tong dicatat lah. Amal teh kagok. Nah, tidak ada, semuanya dicatat, semuanya, termasuk juga keburukan juga kan sama, sekecil apapun barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun gitu ya, famay ya'mal misqala dzarrah khairon famay ya'mal misqala dzarrah syarron, sama kan ujungnya yaroh teh pasti dia akan mendapatkan, ya, mendapatkan balasannya, tercatat. Nah, yang mencatat di sini seolah-olah Allah yang mencatat langsung ya, padahal di hadis tadinya di sebuah hadis itu yang menerangkan bahwa ada 2 malaikat, dua itu bukan dua kalau manusia bukan 2 orang, dua grup siang dan grup malam yang mencatat amal manusia lah gitunya, bukan hanya 2 itu, bukan hanya 2. Alah tuh malaikat, 2 malaikat masa 2 ekor sih. Ya, yang menegaskan, katakanlahnya yang meyakinkan kepada manusia gitu, artinya manusia itu supaya manusia itu memiliki keyakinan bahwa sekecil apapun amal yang dilakukannya, amal itu apakah kebaikan ataupun keburukan, semuanya dicatat dan diberi balasan. Ya, semua amal. Nah, di sini kalau di sini innallaha katabal hasanat, sesungguhnya Allah mencatat semua gitulah bahasa kitanya ya. Semua
berbagai macam, pokoknya tidak ada yang terlewat. Itu dengan alif lam lil jinsinya. Arti lil jinsi itu pokoknya kalau itu jenis kebaikan berarti terbawa. Dan as-sayyi'atnya juga sama. Allah menetapkan, Allah mencatat, menulis semua keburukan. Nah ini sejalan lah, katakannya ini sejalan dengan ayat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau ayat itu menyebutkan pasti akan mendapatkan balasannya. Nah, ditulis dulu berarti. Ya ditulis dulu itu, semua amal itu ditulis, dicatat oleh malaikat yang Allah tugaskan. Nah, kemudian Allah akan memberikan balasannya. Summa bayyana zalika. Nah kemudian Allah merinci apa yang dimaksud dengan kata bal hasanat. Karena redaksi ini seolah-olah kan Allah yang menulis kan, innallaha katabal hasanati wasayyiat. Sesungguhnya Allah menulis semua kebaikan dan semua keburukan. Persisnya atau rinciannya adalah summa bayana zalika, kemudian Allah merinci, Allah menguraikan kalimat tersebut sebagai berikut. Faman hamma, ternyata mulai dari itunya yang disebut kebaikan dan keburukan teh mulai dari hammanya, bukan hanya yang jelas-jelas dilakukan. Jadi bukan hanya yang jelas-jelas dilakukan artinya sudah menjadi amal. Bahkan dari hal ini, bahkan sejak maksud lah gitunya, maksud mengamalkannya itu sudah ditulis, sudah dicatat. Karena ketika seseorang itu bermaksud melakukan kebaikan, bermaksud melakukan keburukan, ternyata kan belum tentu jadi. Ya ternyata kan belum tentu jadi dilakukan. Nah ini yang paling pentingnya. Hamma itu apa? Ya jangan sampai baru terlintas, baru terpikir untuk beramal soleh sudah merasa dapat pahala. Ya jangan sampai ya, seperti ini nih penjelasannya. Hamma itu kalau secara umum qasdul fi'li artinya ya bermaksud melakukan sesuatu lah gitunya. Karena ini kan hammanya itu bihasanatin ataupun hamma bi sayyiatin, baik hammanya himmahnya itu terhadap kebaikan ataupun himmahnya itu terhadap keburukan sama. Kalau secara bahasa qasdul fi'li artinya bermaksud melakukan suatu amal, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, misalnya kalau contoh dalam bahasa Arabnya hamamtu bi kaza, saya bermaksud melakukan anu gitulahnya, saya bermaksud melakukan apa. Faqasadtuhu bi himmati, maka saya bermaksud untuk melakukannya itu benar-benar serius. Beda jeung nu hayang sebenarnya mah tapi tidak serius, itu belum tidak termasuk himmah kalau yang demikian. Hayang selalu sama ieu teh. Banyaklah yang mengatakan demikian teh untuk amal soleh misalnya ya. Hayang kan coba buktikan ka dituna, iya gitu dilakukan, enggak kan? Nah kalau yang demikian itu bukan himmah, belum sampai kepada himmah. Apalagi yang baru awal muncul terlintas dalam pikiran, itu tabak komo menyebut tadi hayang sebenarnya mah buktikan, coba benar nggak?
Kalaupun tidak jadi itu mesti ada apa sih yang menghalanginya. Kalau tidak ada yang menghalangi, bukan himmah, berarti eta mah ngomong unggul gitu teh. Berarti hanya ngomong kayak sesama manusia. Saya mau sebetulnya. Misalnya ini apa? Pernah saya katakan nih. Pernah saya contohkan untuk hal yang buruk. Kalau seseorang sedang berjalan, lalu di halaman rumah orang ada pohon mangga yang sedang berbuah, tersirat, ingin mengambil, itu baru awal kemunculan. Terpikirlah, jadi kemudian naiklah katakanlah, naik menjadi saya ingin itu mengambilnya, terus keinginan itu ada. Kemudian naik pagar, tapi sebelum bisa mengambil dari dalam rumah kan ada yang berteriak, "Hei, jadi gak dilakukan?" Tapi dia sudah serius mau mengambil karena sudah melompati pagar itu kan, pagar rumah orang. Lalu di dalam rumahnya ada yang berteriak, buru-buru dia lompat lagi, lari. Tetap saja nih, jadi nggak mencurinya? Kan tidak jadi. Ini kan contoh tersebut itu jadi nggak mencurinya? Ya enggak, emang keburu ketahuan lah. Kalau ini contohnya kan keburu ketahuan sehingga tidak jadi mencurinya. Kan tidak ada benda yang terbawanya lah. Kalau dikatakan mencuri itu barang buktinya mana? Kan ada, berarti emang belum sampai terjadi, tapi keseriusannya sudah jelas, dia benar-benar akan mencuri. Dia sudah mengarah kepada mencuri, dia lompat pagar. Hanya baru saja lompat pagar, belum naik ke pohonnya, sudah diteriaki demikian, kemudian tidak jadi. Kan tidak jadi kan mencurinya. Hanya kalau contoh itu gitunya beda. Kalau di sini yang ini bagian keduanya, lalu tidak jadi, dia mengundurkan diri, mengurungkan diri gitunya, mengurungkan niatnya disebutnya untuk berbuat kebaikan, dia berubah pikiran. Nah itu baru oleh Allah diberi pahala 1. Ya kalau itu baru oleh Allah diberi pahala 1, karena benar-benar gitu asalnya dia akan melakukan keburukan, lalu dia sadar, berarti sadar, berubah pikiran, mengurungkan niatnya, tidak jadi melakukan perbuatan buruknya. Nah, itu yang tadi oleh Allah diberi pahala 1. Rindu bieu pedah wae nu ngagorowok lah henteu. Ya kalau tidak ada yang berteriak dari dalam rumah kan pasti jadi itulah mencuri. Nah ini nih arti himmah gitunya, bahasa Arabnya himmah, keinginan yang sungguh-sungguh, serius, itu benar-benar. Wa huwa fauqa mujarradi khuturi syai'i bil qalbi. Nah ini bukan, ini di atas, ini lebih sudah naik lagi lah gitunya. Dari kemunculan awal adalah terlintas dalam pikiran, apakah untuk berbuat kebaikan ataupun berbuat keburukan, pasti ada awalnya dulu. Nah awalnya adalah terpikir. Misalnya kalau di dalam bab riya kemarinnya dalam Tahzibul Akhlak, di dalam bab riya itu kan ada riya dalam tanda kutip yang dibolehkan. Ya, ada riya yang dibolehkan, artinya sengaja gitu melakukan amal solehnya di depan orang banyak, malah demonstratif lah, anggap sengaja memang demikian. Nah yang dibolehkan itu kalau melakukan demikian itu dengan maksud, dengan niat menggugah orang, menginspirasi orang, memberi contoh kepada orang, gitulah ya.
Nah kemudian orang lain ketika melihat ada yang melakukan demikian, terlintaslah dalam pikirannya ingin mengerjakan hal yang sama. Ternyata awal kemunculannya. Ya orang lain yang melihatnya jadi terpikir, jadi terinspirasi. Ternyata pasti ada awal kemunculannya demikian. Apakah untuk beramal soleh ataupun untuk keburukan, datang dulu gitulah ke dalam pikiran atau ke dalam hatinya lintasan untuk beramal soleh ataupun untuk berbuat kebaikan. Nah kemudian hal itu menjadi terus mendorong ingin melakukannya. Kan asalnya terinspirasi dulu. Nah dengan contoh yang tadi ya terinspirasi lah gitu. Oh si Anu melakukan demikian, kenapa saya enggak? Ya si Anu gitunya melakukan kebaikan demikian, kenapa saya enggak? Karena terinspirasi datanglah pikiran yang demikian. Kalau itu dilanjutkan maka ya kalau melihatnya kan sekali, katakanlahnya melihatnya sekali, melihat orang beramal soleh, terlintaslah pikirannya, kenapa saya juga tidak melakukan hal yang demikian? Nah lanjutannya adalah tertanamlah di dalam dirinya keinginan untuk melakukan kebaikan. Nah kalau kemudian terus keinginannya ditingkatkan, nah itu sampai kepada ini al-himmah itu sudah benar-benar, makanya al-himmah benar-benar bersungguh-sungguh serius akan melakukannya. Kalau himmah itu kan belum, itu baru yang mendorongnya untuk melakukan kebaikan. Nah ternyata kalau kemudian tidak jadi, nah tidak jadinya kenapa? Ya tidak jadinya itu kenapa? Lebaran ke sedekah teh, tuh eta betul jadi, atau itu mau nggak diberi pahala. Andainya kalau contohnya misalnya sedekah, seperti apa kalau sudah sampai kepada himmah, pasti dia sudah menyisihkan. Yang mesti menyisihkan sebagian uangnya untuk disedekahkan, itu sudah sampai kepada himmah. Kalau baru sebatas lihat orang bersedekah, saya juga ingin, itu belum ada nilainya, belum ada pahalanya, belum. Baru terlintas itunya si Anu bisa bersedekah, saya juga ingin melakukan hal yang sama. Nah itu awal kedatangannya. Nah, kalau hal itu terus ditingkatkan, jadilah ada keinginan gitu di dalam dirinya untuk bersedekah. Kalau keinginannya itu semakin kuat, di dalam pikirannya saja dia sudah katakanlah sudah menyisihkan sekian misalnya ini untuk disedekahkan. Kalau ternyata di tengah jalan ada entah kawannya entah siapa, saya butuh uang, pinjam lah, tungtung nama dibikin kete jadi sedekahna. Nah itu baru karena uangnya ini sudah dia sisihkan untuk disedekah, karena itu benar serius mau bersedekah. Tapi kan kalau belum dilakukan sedekahnya kan belum kan. Ternyata himmah itu yang demikian. Kalau mau salat malam teh mau setel alarm, wah himmah yo asli yo himmah atuh ieu mah. Ai kitu mah hayang, salat malam teh hayang. Atuh eta mah hayang wae mah. Misalnya gitunya pasang alarm tidur lebih awal, nanti saya mau bangun. Lah kan kelihatan himmahnya. Ai kitu mah hayang saha teh hayang amal soleh dasar ge hayang. Tapi hayang sebenarnya mah ngaji teh gandeng cek urang teh eta mah lain atuh kitu mah bukan himmah. Kalau himmah mah benar-benar dipersiapkan lah gitunya. Kalau mengatakan demikian, saya ingin datang ke pengajian, kan berarti kan ada persiapan nih supaya bagaimana nih supaya benar bisa datang ke pengajian, kan enggak.
hayang sebenarnya mah tapi eta ganeng cek urang teh lila tapi suku nih wajib aduh rapat pisan deh karena suku ya. Bisa dibedakan gak ini himmah nih ini judulnya karena di dalam hadisnya pun man hamma. Kalau bahasa Arab bukan aroda misalnya barang siapa punya keinginan bisa baru terlintas kemudian benarnya kenapa saya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh si anu, saya juga ingin. Mulai muncul keinginan, itu belum dapat pahala. Nah kalau himmah itu sudah jelas langkah-langkah, berarti kalau himmah itu sudah jelas langkah-langkah menuju amal apa sih yang ingin dilakukannya, berarti kan ada persiapan untuk ke amal tersebut. Ya contohnya kalau berhimmah dengan sodako, pasti kan mengarah ke sana. Anggaplah maka dia sisihkan uang untuk disodakohkan, itu sudah sampai kepada himmah. Apakah setelah disisihkan itu uangnya jadi sodakoh? Kan belum tentu kan. Andai misalnya contohnya seperti yang tadi, dia sudah sisihkan uangnya untuk bersodakoh, tapi kemudian ada yang memerlukan, pinjamlah. Kan meminjam bukan sodakoh etam. Kalau sodakoh itu kan diberikan, berarti kan pinjamlah, ini saya sangat membutuhkan, ini kondisinya darurat. Akhirnya malah diserahkanlah kepada orang yang meminjam, sodakohnya nggak jadi. Andai gitunya yang diserahkannya itu uang yang dia sudah siapkan untuk bersodakoh, jadinya malah dipinjamkan. Berarti sodakohnya belum dilakukan, tapi himmahnya sudah sampai. Dia sudah sisihkan uangnya, benar mau disodakohkan. Tapi kan di tengah jalan ada kejadian demikian. Akhirnya diberikan kepada yang meminjam, sodakohnya tidak jadi. Nah itu baru sudah diberi pahala 1. Hayang sodakoh teh, wah pret lah juga itu sebut hayang. Belum kan, kalau itu belum sampai kepada himmah kan. Ini untuk amal apapun gitunya. Hayang itu ingin, saya sebetulnya mau. Insya Allah lah, pret ngomong insya Allah kan itu dah henteu mah beuki we doraka. Ya al himmatu itu fauqa mujarradi khuturi syai'i bil qalbi, itu sudah lebih apa bahasanya ya, bahasa kitanya itu sudah naik lagi lah gitu levelnya gitu dibanding dengan kemunculan awal di dalam hati, di dalam pikiran, lintasan di dalam pikiran, di dalam hati untuk berbuat kebaikan. Nah kalau himmah itu sudah benar-benar buktinya, himmah pasti ada bedanya antara yang tadi mengatakan iya mau cenah hayang sebenarnya mah kamu geus pakai sebenarnya mah moal, berarti lah hayang sebenarnya mah henteu, berarti maksudna teh banyak yang mengatakan dengan seperti itu merasa sudah dapat pahala. Kan kalau tidak jadi, kan berniat baik itu kalau tidak jadi dapat pahala 1, kalau jadi 10. Itu populer sebetulnya di kalangan kita itu ya, kalau niat baik tidak jadi dilakukan diberi pahala 1, kalau jadi dilakukan dapat 10. Kalau berniat buruk, berbuat dosa, tidak jadi dilakukan tidak jadi berdosa. Kalau jadi dilakukan jadi berdosa tapi tidak dilipat gandakan. Nah, itu banyak pemahaman yang demikian. Sehingga ketika mau tidur itu, berpikirlah tentang hal-hal yang baik dan merasa dipahalaan gituan teh. Saya besok mau sedekah, besok mau salat duha, besok mau ini, terlintas itu dalam pikiran berbuat kebaikan. 1 pahalanya 1. Padahal cek malaikat teh apan maneh mun kitu bungkul, pan niat lagi niat moal, ari kitu teh berarti. Ya karena kan dia itu
berpikir hanya sampai lumayan dapat pahala satu, artinya kan sesungguhnya orang ini tidak akan melakukan karena mengatakan bahwa lumayan kan gitu dapat pahala satu. Nah, jadi rek sare terus pikiran beramal soleh yang banyak gitu dan merasa sudah dapat pahala satu gitu dari setiap amal yang terpikir olehnya. Ini nih hamma gitu bahasa Arabnya, berhimmah. Bukti keseriusan gitu bukti keseriusan, bukti kesungguhan. Mengarah ke amal itu harus sudah dijalani gitu ya. Harus sudah sampai menjalani hal-hal yang menuju kepada amal yang dimaksud. Kalau contoh keburukan tadi, dia sudah naik pagar, itu serius berarti mau mencuri. Belum kan mencurinya, tapi kan sudah ditempuh itu kan hal-hal amalan-amalan menuju kepada amal yang dimaksud, yaitu mencuri mangga, mencuri rambutan, naik pagar rumah orang. Eta himmah banyak keseriusan, kesungguhan. Itu yang dimaksud diberi pahala satu kalau tidak jadi. Tapi kan tidak jadinya juga bukan dengan kalau contohnya sedekah dipikir-pikir gening lebar. Tuh eta mah terjadi pahala anak. Padahal sebetulnya sudah berhimmah, sudah menyiapkan, sudah menyisihkan uang untuk disedekahkan. Kemudian merasa sayang kalau disedekahkan ternyata batal himmahna ge kalau begitu tidak dapat pahala. Bedakan dengan yang asli matakna imah bersungguh-sungguh benar-benar akan disedekahkan, tapi kemudian sebelum jadi bersedekah ada hal lain sehingga uangnya ini lalu diarahkan, digunakan, disalurkan kepada yang lain. Kan sedekahnya belum jadi, tapi di dalam dirinya itu tidak ada niat membatalkan. Itu yang disebut iya masalah naik kan udah ari eta nama kaditu nama hadis ini tentang uraian soal dapat pahala dan dosanya ya. Tapi himmahnya itu yang paling penting adalah himmah itu apa? Jadi himmah itu apa? Bedakanlah beda dan bukan sebatas yang sebenarnya mah saya ini mau begini, mau ingin begitu. Mana buktinya? Mana buktinya gitunya? Kalau keinginan itu benar gitu akan dilakukan. Mentak tadi gitu ngomong unggul gitu telah. Nah jangan harap kalau demikian, kalau sebatas demikian, ya itu bukan himmah, karena yang diberi pahala satu kalau tidak jadi dilakukan itu kalau sudah sampai kepada al-himmah, asal nama al-khotor sebut nanti. Al-khotor itulah lintasan itunya datang masuk ke dalam pikiran. Nah, bisa jadi karena tadi contoh misalnya bisa jadi pikiran itu datang karena melihat orang lain melakukan kebaikan, masuklah ke dalam pikirannya. Kenapa saya tidak melakukan seperti orang itu? Nah, itu baru awal kemunculan. Al-khotor lintasan pikiran atau lintasan yang datang gitu di dalam pikiran atau di dalam hati disebutnya. Kita wunggul kakar gemengkol poho deui we geus we. Hiji cerita pahala tuh. Bahasa kerningali mahnya terpikir, oh iya ya. Kenapa tidak melakukan? Saya juga ingin bubar mah acara eta geus we. Eta apa namanya lintasan yang masuk ke dalam pikiran, ke dalam perasaan gitu ya. Kemudian dalam waktu yang tidak lama lah gitunya. Dalam waktu yang tidak lama pikiran tadi itu sudah hilang. Mestinya kan dilanjutkan dengan saya ingin itu melakukannya.
terus keinginan itu ada di dalam dirinya, naikkan lagi. Nah cobalah kalau benar melakukan apa, hanya melakukan segala sesuatu yang mengarah kepada amal tersebut. Nah kalau sudah sampai melakukan amalan-amalan yang mengarah kepada hal yang dimaksud, itu himmah. Ya kalau contoh yang tadinya melihat, katakanlah melihat ada orang yang bersedekah, aduh kabita. Dulu kan sahabat demikiannya, sahabat yang miskinnya ya. Sahabat yang miskin kan sampai laporan kepada Rasulullah. Enaknya jadi orang kaya bisa beramal gitu, bisa punya amal melalui hartanya. Kalau saya seolah-olah ada seorang sahabat yang merasa saya ketinggalan kalau demikian dalam hal beramal. Kalau orang kaya sholat, saya sholat. Orang kaya saum, saya saum. Orang kaya sedekah, saya kan merasa ketinggalan, berarti kan di dalam beramal oleh orang yang kaya. Sampai laporan kepada Rasulullah, enaknya jadi orang kaya bisa beramal melalui harta. Kalau saya bagaimana? Nah itu keinginan itu belum jadi himmah. Baru kan melihat orang kaya bersedekah, saya juga ingin. Kemudian keinginannya ini benar, itu saya ini ingin bersedekah seperti orang kaya. Himmahnya di mana? Dia belum melakukan apa-apa, baru sampai kepada ada keinginan yang besar gitu di dalam dirinya. Kemudian dia lapor kepada Nabi. Nah ini himmah berarti, karena dia sudah melakukan sesuatu kan mengarah kepada sugan. Atau laporan ke Nabi mah ada jalan untuk bisa bersedekah. Ada kita mengen hayang kabita, tapi nyemal bisa karena dia tidak punya hartanya. Lalu dia laporan kepada Rasulullah. Jadi saya harus bagaimana gitu ya, untuk katakanlah untuk bisa mengimbangi. Saya harus bagaimana untuk bisa mengimbangi, untuk bisa menyaingi, itu menandingi mereka yang beramal bersedekah melalui harta. Saya pasti kalah karena saya tidak punya, karena saya miskin. Nah itu sudah terlihat itu himmah bersedekahnya. Kemudian Rasulullah SAW kan mengatakan, bagi kamu yang memang benar-benar tidak bersedekah dengan harta, wirid setelah sholat wajib itu sama dengan sedekahnya orang kaya. Ya, wiridnya orang yang tidak bisa bersedekah dengan harta itu sama dengan sebandingnya, sepadan, itulah sejajar, sama nilainya dengan sedekahnya orang kaya. Oh, setelah Rasulullah bersabda demikian, itu orang kaya, aing mending miskin gitu cara nama. Sampai 5 kali berarti wirid setelah sholat wajib. Kalau saya sedekah dengan harta sehari berapa kali? Sebulan sekali. Tage seberaha noceng. Karena kenceng Jumatan deh. Sebulan wah eleh kudu miskin tuh. Karena sedekah bagi orang miskin itu wirid setelah sholat wajib bagi mereka itu sama dengan sedekahnya orang kaya. Kan orang kaya apa sedekah tiap hari? Enggak kan maksudnya? Enggak lah. Can kawin mah. kalau yang sudah menikah mapan sedekah terbaik ketika saha atuh. Aing suka bisa tinggalikeun kadukun lah. Oh, langsung. Asal jadi jelema kayak gitu lah. Kagak ada setengahna. Baru setengah jalan. Nah ini lanjutannya, ini masalahnya ini saja judulnya yang harus betul-betul dipahami. Ini soal apa itu himmah. Nah jangan sampai karena banyak yang demikian. Baru terlintas di dalam pikiran, baru tadilah mengatakan sebenarnya saya itu ingin apa iya. Dengan hanya sampai demikian saja dia sudah dapat pahala. Nah ternyata bukan.
Ya, yang diberi pahala satu itu kalau ini di dalam bahasa Arabnya itu hamma atau himmah. Nah, di dalam hadisnya tadi disebutkan faman hamma bihasanatin, untuk kebaikan. Ya, barang siapa himmah yang ada di dalam dirinya itu untuk kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi, falam ya'malha, kemudian tidak jadi dilakukan, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah menetapkan baginya di sisi Allah, di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Nah, itu berarti sudah diberi pahala. Satu apa senilai gitu, satunya ini senilai dengan nilai amal solehnya, kebaikannya itu kalau dilakukan kira-kira berapa nilainya. Ini bedanya, ini nilai himmahnya. Nah, kalau faman fa in huwa hamma biha, jika berhimmah untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian jadi dilakukan, katabahallahu lahu indahu asyara hasanatin, jadi dapat 11. Himmah itu pahalanya tersendiri. Himmah ini sudah dapat pahala. Kalau tidak jadi beramal, ya sudahlah, berarti punya pahala dari himmahnya ini. Kalau jadi dilakukan 10 kali lipat, minimal 10 kali lipatnya. Andai ada yang dilipat gandakan sampai 10, yaitu pahala amal yang dilakukannya. Himmahnya beda lagi. Artinya himmah untuk kebaikan itu sudah diberi pahala. Kalau jadi dilakukan, maka beda lagi, Pak. Ini pahalanya pahala amal, pahala melakukan amal soleh. Himmahnya itu sudah diberi pahala lebih dulu. Ya, karena himmah ini jadi atau tidak jadi dilakukan, himmah ini sudah diberi pahala. Bisa dipahami nggak? Sekali lagi ini, seseorang berhimmah untuk hal kebaikan, kemudian tidak jadi. Kan oleh Allah sudah ditetapkan. Padahal tidak jadi kan amalnya dilakukan. Kebaikannya itu tidak jadi dilakukan, tapi sudah himmahnya ini sudah diberi pahala. Kalau jadi dilakukan, maka Allah melipat gandakannya 10 kali lipat. Ini 10 kali lipat hingga 700 itu dari amal yang dilakukan. Himmah itu beda lagi, itu DP. Nah, gitulah. DP terjadi kan nggak bisa dicokot deui. Kan DP kalau terjadi kalau bisa dicokot deui jadi kok Allah diberi pahala. Jadi beda ini himmahnya. Seseorang berhimmah untuk melakukan kebaikan, ternyata tidak jadi. Ada nggak pahala amal solehnya? Ya, pahala amal solehnya ada nggak? Ya nggak ada kan, amalnya juga tidak jadi. Tapi himmahnya sudah jadi, sudah dapat. Dia sudah jadi dapat pahala dari himmahnya. Kalau jadi dilakukan, itu kan yang dikenal dengan Allah melipat gandakan amal soleh itu 10 sampai 100 kali lipat. Kan bukan dari himmah 10 sampai 700. Ya, Allah melipat gandakan amal soleh antara 10 sampai 700 kali lipat. Kan bukan dari himmah. Himmah mau beda deui lah pokoknya eta mah. Bahkan tidak jadi beramal soleh pun karena sudah punya himmah maka dapat pahala, diberi pahala itu dengan memiliki himmahnya sudah diberi pahala oleh Allah. Satu
Kalau jadi dilakukan, nah karena setiap amal soleh kan ada nilainya. Ya, setiap amal soleh itu kan ada nilainya. Nah Allah melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat itu dari berapa sih nilai amal soleh ini? Misalnya kalau tadinya bersodako nilainya 100 misalnya, nilai kalau diangkakan lah gitunya. Bersodako ini nilainya 100, maka Allah melipat gandakannya 10 kali lipat. Jadi pada catatannya itu adalah 1000. Apalagi kalau dilipat gandakannya sampai 700 kali lipat. Padahal nilai aslinya hanya 100 tadi. Tapi pahala yang diberikan oleh Allah itu minimal 10 kali lipat. Padahal nilai sesungguhnya hanya 100, tapi orang ini dapat minimal 1000. Kalau dikalikannya 700 berarti 100 kali 700. Berarti seberapa? 70.000. Ya 100 kali 700 kan nolnya 4. Berarti 70.000. Padahal melakukan satu amal yang nilai sesungguhnya itu adalah 100. Berapa dia dapat pahala dari Allah? Kalau dilipat gandakan sampai 700 berarti 70.000. Kalau yang dilipat gandakannya 10 kali berarti kan 1000 yang didapat. Si A misalnya dilipat gandakannya 10 kali, si B 700 kali. Padahal dengan amal yang sama. Si A dapat 1000, si B dapat 70.000. Eta dilipat gandakannya itu demikian, itu paling kecil 10. Sebetulnya bukan paling besar sih 700, karena saya baca di sini penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ternyata menerangkan bahwa banyak hadis yang menerangkan lafaz yang ini. Allah melipat gandakannya 700 kali lipat. Kalau di sini redaksi hadis yang ada dimuat oleh Imam Bukhari di sini, Allah melipat gandakannya ya asyara hasanatin 10 kali kebaikan ila sab'i mi'ati di'fin hingga 700 kali lipat ila ad'afin kasiroh, bahkan dilipat gandakannya sampai banyak lah pokoknya. Dengan lafaz yang berbeda tapi maksudnya sama. Sampai 700 kali lipat bahkan lebih lah gitu pokoknya. Lebihnya itu seberapa? Entah. Bisa jadi tanpa batas itu oleh Allahnya. Dilebihkan itu bukan hanya sampai 700 tapi dilipat gandakannya itu sampai ila, kalau di sini ila ad'afin kasirotin, dan dilipat gandakannya itu sangat banyak. Berarti di atas 700 yang disebut. Ya, dilipat gandakannya itu sampai 700 bahkan itulah gitunya, bahkan lebih banyak lagi. Bisa jadi merenan 2,5 juta. Dilipat gandakannya seberapa kali lipat? 2000 kali mungkin. Ya pokoknya lebih dari 700. Paling kecil 10. Ya kalau Allah melipat gandakannya itu asyara hasanatin, paling kecil 10 kali lipat, 10 kali kebaikan ila sab'i mi'ati difin hingga 700 kali lipat. Ila ada masih dilanjutkan ternyata ila adafin kasiroh hingga dilipat gandakan dengan kelipatan yang banyak di atas angka yang disebut di sini 700. Sebentar di mana artinya hadisnya tadi itu berbeda berbeda lafad lah gitunya, tapi maksudnya samalah saya kiranya. Nah kemudian yang kedua gitu, poin kedua ini tentang keburukan. Barang siapa yang berhimmah, samanya berhimmah itu artinya benar-benar bersungguh-sungguh serius akan melakukan keburukan. Ya benar-benar bersungguh-sungguh serius akan melakukan kebaikan. Dan misalnya lah mau dia tehnya nu korupsi teh mau sudah dikotret menghubungi siapa, nggak ada yang korupsi sendirian, nggak. Artinya dia ini langkah-langkah untuk melakukan korupsi itu berarti sudah
ditempuh. Ya bisa jadi, bisa enggak kan, kenyataannya kan kalau seseorang berhimmah terhadap suatu amal itu ya ini namanya baru sampai himmah. Bisa jadi, bisa enggak. Nah, barang siapa yang berhimmah, waman hamma bisayyi'atin, barang siapa berhimmah terhadap keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi mengamalkannya, mengurungkan niat, bahasa kitanya kan mengurungkan niatnya. Padahal langkah-langkah tadi kan himmah itu kan sudah menempuh langkah-langkah kepada amal yang dimaksud. Padahal langkah-langkah ini sudah dilakukan untuk sampai kepada berhimmahnya itu terhadap amal yang mana. Tapi kemudian dia mengurungkan niatnya, membatalkan gitunya niatnya, tidak jadi melakukannya. Kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah menuliskan baginya, Allah menetapkan baginya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Nah itu kan sama bahasanya dengan yang sebelumnya. Kalau berhimmah untuk kebaikan kemudian tidak jadi, maka Allah memberi pahala satu, anggaplah Allah memberi pahala satu untuk himmahnya ini karena amalnya tidak dilakukan. Nah kalau untuk keburukan, ya berhimmahnya untuk keburukan lalu mundur gitu, mengurungkan niatnya, tidak sampai jadi dilakukan, maka dengan membatalkan, ya membatalkan di sini maksudnya dengan dia mundur mengurungkan niatnya, tidak jadi melakukan keburukannya itu, oleh Allah sudah diberi pahala satu. Bukan hanya tidak jadi berbuah dosa aja, bukan hanya sampai tidak jadi berbuah atau berakibat dosa. Kalau berhimmahnya untuk kebaikan kan sudah jadi berpahala, ada pahalanya lah itunya, ada pahalanya. Kalau berhimmah untuk kebaikan, berhimmahnya saja itu sudah ada pahalanya satu. Kalau jadi dilakukan maka amalnya ini oleh Allah dilipat gandakan 10 sampai 700 tadi. Nah kalau berhimmahnya terhadap keburukan lalu tidak jadi dilakukan, maka dengan membatalkan, dengan mengurungkan, dengan sengaja sengaja tidak jadi amalnya dilakukan, maka itu sudah diberi pahala satu kebaikan seperti himmah untuk kebaikan, yang sudah diberi pahala. Mundur gitunya, membatalkan, tidak jadi melakukan kebaikan, tidak jadi melakukan keburukan, padahal sudah sampai kepada himmah untuk melakukan keburukannya, bukan baru terlintas. Bukan adat. Kalau baru apa namanya tadinya, kalau baru terlintas, baru terpikir, itu untuk kebaikan atau keburukan belum bernilai apa-apa. Ya belum bernilai apa-apa. Tapi kalau sudah sampai himmah, nah di situ baru bernilai. Kalau himmahnya untuk kebaikan berpahala satu, kalau himmahnya untuk keburukan berpahala satu, itu kalau tidak jadi dilakukan, kalau tidak dilanjutkan sampai jadi mengamalkan. Fa in huwa hamma biha, namun jika berhimmah untuk keburukan, fa amilaha, kemudian jadi dilakukan, kata bahallahu lahu sayyi'atan wahidatan, maka himmahnya tidak berdosa, yang jadi dosanya itu adalah amalan yang dilakukannya. Himmahnya tidak berdosa. Dan dari himmah mah harusnya berpahala kalau tidak jadi dilakukan. Ini untuk keburukannya. Berhimmah terhadap keburukan, kalau tidak jadi diamalkan, diberi pahala. Diberi pahala nih karena himmah untuk keburukannya itu tidak dilanjutkan menjadi amal, gitulah, menjadi amal. Kalau jadi dilakukan, dari himmahnya ini tidak ada
dosanya. Allah menetapkan dosa itu dari amal yang dilakukannya. Bager pisan Allah mah. Ya bager pisan gitu Allah mah. Ya kalau tidak jadi beramal soleh diberi pahala. Ya kalau tidak jadinya beramal soleh dengan himmah untuk beramal solehnya diberi pahala. Tidak jadi berbuat dosa, himmahnya ini jadi pahala juga. Tapi kalau sampai jadi melakukan perbuatan dosa, maka dosa yang Allah tetapkan itu hanya untuk amalannya, himmahnya tidak berdosa. Sangat kelihatan ya kan betapa bager pisan itu Allah teh. Allah itu benar, itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tepalah dengan yang barusannya sangat kelihatan gitunya. Untuk urusan pahala mah Allah itu sangat mudah gitu memberikan pahala, bahkan berlipat-lipat, entah sampai berapa. Sampai 700 bahkan lebih sebetulnya. Ya 700 itu bukan batas maksimalnya. Dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi dilipat gandakannya. Tapi untuk keburukan diminimalisir oleh Allah kan dosanya ternyata manusia. Bahkan dari berhimah berbuat dosanya malah bisa berbalik jadi dapat pahala. Kalau berhimah terhadap keburukan lalu tidak jadi gitu, tidak jadi dilakukan keburukannya, maka Allah malah memberi pahala karena himahnya itu tidak jadi dilakukan. Nah kalau jadi dilakukan, maka yang berakibat dosanya itu hanya amal yang dilakukannya, himahnya tidak berdosa. Kalau untuk kebaikan mah dua-duanya jadi pahala kan. Himmahnya berpahala, kemudian amal soleh yang dilakukannya ini diberi pahala 10 kali lipat sampai 700. Pahala himmah eta nu ieu mah. Ya, kalau untuk kebaikan himmahnya mau jadi mau tidak jadi, amal solehnya dilakukan, himmah ini oleh Allah sudah diberi pahala. Ternyata tidak jadi, ya sudah dapat pahala himmahnya saja. Kalau jadi amal solehnya dilakukan, pahala himmahnya jadi, kemudian pahala amal yang dilakukannya ini yang disebut dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Kalau untuk keburukan, berhimah terhadap keburukan lalu tidak jadi, malah diberi pahala oleh Allah. Berhimah terhadap keburukan jadi dilakukan, himmahnya tidak jadi tidak mengakibatkan dosa. Allah menghitung dosa, menetapkan dosa hanya dari amal yang dilakukannya. Coba bandingkan ini untuk urusan pahala Allah begitu bro-broan, cek bahasa Sunda mana itu bahasa Indonesia bro-broan teh. Duduluran segala nama bro-broan teh kan aya nama kadulu teh bro. Jadi bro-broan teh duduluran berarti. Apa sih bahasa Indonesia yang gitu. Kalau urusan pahala begitu mudah gitunya, Allah memberikan bahkan berlipat-lipat gitu. Allah memberikan pahala dari satu amal itu, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat. Tapi untuk dosa Allah sangat meminimalisir itu urusan dosa. Bahkan dari berhimah untuk berbuat dosa saja malah bisa berbuah jadi pahala kalau dibatalkan, tidak sampai dilakukan. Ya sudahlah, malah dosanya tidak jadi karena beramal dosa, berbuat keburukan juga tidak jadi. Berarti kan tidak ada dosa. Malah berbalik jadi dapat pahala, padahal dari berhimah untuk berbuat dosa, berhimah untuk berbuat keburukan tidak jadi, malah dapat pahala. Aneh jelema teh bet ka neraka keneh wae. Sok geura aneh na jelema teh bet ka neraka keneh wae.
Kenapa justru lebih banyak tetapnya secara umumnya lebih banyak yang masuk neraka dibandingkan dengan yang masuk surga. Padahal ini kondisinya menurut hadis ini demikian. Loba teuing berarti dosa teh amal soleh nu kurang lantaran karena amal soleh dengan sebatas tadi we kitu hayang sebenarnya mah atuh da moal dapat pahala himah-himah acan gitu mah. Wah tina omongan ge Allah tetapkan sebagai dosa wadul sia maneh meureunnan dosa ngawadul teh murukan. Hayang sebenarnya tapi kumaha atuh da alay geus kitu tah kumaha atuh da abdi mah eta anu disukum nih rapat cenah kana wajib. Aduh bener ini hadis luar biasa ininya menunjukkan demikian sih intinya ya. Bukan intinya, di antara itu hikmahnya, di antara maknanya dari hadis ini adalah kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya Allah itu benar-benar itunya menyayangi hambanya. Ulah ke neraka teh cek Allah teh. Ya Allah menyayangi hambanya. Kalau untuk masuk surga kan harus punya pahala. Sebutlah gitunya untuk masuk surga itu kan harus punya pahala. Tah atuh cek Allah teh tah yang pahala mah loba dibere teh. Banyak Allah berikan berlipat-lipat kalau Allah memberi pahala supaya masuk surga. Kalau untuk dosa kan tadi kan sangat terlihatnya oleh Allah ditekan itu diminimalisir supaya manusia itu tidak lebih banyak sebutlah tidak lebih banyak dosanya dibandingkan dengan pahalanya. Anger ternyata tetap saja manusia itu lebih banyak yang masuk neraka. Nyanger intinya mah kurang amal soleh banyak berdosa tetap padahal kalau beramal soleh satu amal soleh saja minimal dilipat gandakan 10 kali lipat bahkan tidak terbatas lah entah sampai berapa sudah Allah kondisikan demikian tapi manusia itu tetap saja lebih banyak yang masuk ke dalam neraka. Artinya sangat kelihatan di sini bahwa minim pisan amal solehna. Sangat minim berarti amal solehnya sangat sedikit. Padahal beramal satu kali saja diberi pahalanya berlipat. Untuk pahala oleh Allah di markup. Gitu ya. Pahala mah di markup oleh Allah. Padahal mah hiji. Mengamalkannya satu kali nilainya 15 tapi berapa pahala yang didapat? Kan dimakap oleh Allahnya sedemikian rupa sampai 700 kali lipat bahkan lebih untuk dosa nggak ada yang dilipat gandakan bahkan himahnya tadi oleh Allah kan tidak dihitung sebagai dosa dari amalnya saja Allah menetapkan dosa tetap lebih banyak dosanya jumlah jamleh malah itu jumlah jamleh kalau hitung-hitungan hisabnya hitung-hitungan secara umum manusia yang masuk neraka itu kan yang lebih banyak dosanya dibandingkan dengan pahala yang bisa dikumpulkan. Kafir mah puguh ada dosa wunggul pahalanya nol kan. Kalau kafir kan punya pahala nggak dari amal yang mereka lakukan? Nggak ada. Kalau orang kafir kan jelas tidak punya pahala dari emang nggak punya amal soleh sih kan mereka paling disebut kebaikan. Nah kebaikan kan gak ada pahalanya amal soleh yang berpahala. Kalau orang kafir jelas-jelas itunya Allah menetapkan demikian seluruh amalnya batal maka tidak ada yang berbuah pahala. Sementara dosanya dosa wunggul hirupna kafir mah. Nah kalau orang Islam jumlah dosanya lebih banyak punya pahala nggak? Punya. Kalau orang Islam itu pasti punya pahala meskipun hanya dari iman sebesar debu kan ada pahalanya. Tapi kan kalau iman sebesar debu itu pahalanya ya sekian lah gitu. Kemudian dosanya maka menjadi manusia penghuni terakhir dari neraka sebelum dimasukkan ke dalam surga.
Tausilah hanya itunya yang catatan penting nama. Jadi betapa Allah benar itu Maha Rohman Maha Rohim. Untuk urusan pahala Allah beri begitu banyak gitunya, di mark up sampai di blow up sampai sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Untuk dosa sangat diminimalisir oleh Allah. Tetapi pertanyaan, kenapa masih banyak? Kenapa masih lebih banyak penghuni neraka dibandingkan dengan penghuni surga? Nah, artinya kan minim amal solehnya, sehingga ya minim lah jumlah pahala yang bisa dikumpulkannya. Beda dengan dosanya. Ngereyeuh ngerecek orang Sunda mau ayo dosa, amal solehnya minim. Ya itulah akibatnya, meskipun seorang muslim tapi ke neraka. Bahkan ada kan seorang muslim yang masuk nerakanya tanpa hisab karena keburu jatuh ketika menyeberang, belum sampai ke kehisaban. Waktu menyeberangnya dari mahsyar menuju surga, kan ada yang menyeberangnya secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada juga yang jatuh di sana. Kemana jatuhnya? Karena di bawah jembatan itu adalah neraka. Artinya dia ini yang jatuh ketika menyeberang itu, dia ini masuk ke dalam nerakanya, jatuh dari jembatannya, belum sampai ke tempat hisaban, berarti masuk neraka tanpa hisab. Padahal yang menyeberang itu hanya orang-orang Islam. Kafir sudah entah kemana. Ya, kafir itu sudah dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab, gak akan menyeberang dulu orang kafir. Orang kafir itu sudah dipisahkan lebih dulu oleh Allah dan langsung digiring ke dalam neraka. Yang menyeberang ini kan berarti kan nabi yang mengawal, sebutnya kan nabi yang ada di situ. Setiap nabi itu akan mengawasi, anggaplah gitunya, mengawasi umatnya ketika menyeberang. Kalau yang kafir entah kemana. Jadi aku umat ente, orang kafir itu tidak akan diakui sebagai umatnya oleh nabi-nya masing-masing ya. Tidak akan diakui sebagai umatnya. Jangan yang mengerikan, engkau orang Islam tapi nasibnya sama dengan orang kafir, masuk neraka tanpa hisab karena jatuh dari ketika menyeberang yang jembatan Shiratal Mustaqim.